Jawaban atas curhat suami yang gajinya habis buat bayar cicilan mobil untuk si istri. Oke, ini seru banget ya, karena baru-baru ini baru kemarin ini ada curhatan dan lagi viral, lagi rame banget di TikTok. Ada seseorang yang suami yang curhat bahwa ternyata dia hanya bisa ngasih uang 1 juta buat istrinya. Karena kenapa? Karena duitnya habis buat bayar cicilan mobil gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang terjadi? Seperti apa sih keuangannya? Yuk kita lihat, yuk kita bahas gitu ya. Karena kenapa? Karena ini menarik banget. Kita lihat. Nah, di video tersebut disebutkan bahwa si suami punya penghasilan atau gaji sekitar 6,5 juta per bulan. Ini saya punya contekan di depan sana ya. 6,5 juta per bulan untuk gaji, cicilan mobil 3,1 juta per bulan, cicilan rumah sekitar 900.000 per bulan, untuk orang tua 800.000, listrik dan air 400.000, dan untuk istri 1 juta per bulan, sedangkan untuk pengeluaran pribadinya 300.000 per bulan. Oke, total semuanya kita hitung. Sekarang pertanyaan saya adalah kepada sang suami. What are you thinking, brother? Gila, penghasilan 6,5 juta per bulan, lo bayar cicilan 3,1 juta untuk mobil dan 900.000 untuk cicilan rumah. Jadi total lo per bulan adalah 4 juta cicilan. 4 juta dari 6,5 juta penghasilan, maka total cicilan kalian adalah sekitar berapa tuh? 4 juta per bulan, yaitu 61,5% dari penghasilan. Kebayang nggak? 61,5% dari penghasilan, sementara berarti kalian hanya hidup dengan 38,5% dari penghasilan kalian. Itu belum termasuk kasih ke orang tua ya. Kalau kasih ke orang tua diturunin lagi tuh. Nah, sementara kemampuan kalian untuk membayar cicilan, total cicilan yang hanya 30% dari penghasilan adalah hanya 1,9 juta per bulan. So, artinya apa? Ini way beyond expectation, way beyond control. Karena kenapa? Karena cicilan kalian di atas 60%. Yang terjadi adalah apa? Kalian akan kesulitan untuk satu, memenuhi cicilan, kedua, untuk biaya hidup tadi. Nah, sekarang coba kita perhatikan baik-baik ya. Cicilan 4 juta per bulan termasuk rumah ya kan, dan mobil 3,5. Mobil sendiri itu jangan hanya berpikir bahwa kita cuma nyicil buat mobil. Ingat, ada bensin, ada tol, ada parkir, belum lagi maintenance ya, belum lagi STNK setiap tahun, pajak dan lain sebagainya. Itu kalau dihitung-hitung buat maintenance, misalnya ganti oli aja setahun 3 kali atau 4 kali ganti oli bisa habis sekitar 2 jutaan kalau 4 kali ganti ya. Maka bulan itu kita mesti siapin 150 sampai 200.000 ya kan. Kemudian untuk STNK anggaplah dengan mobil harga 3,5 jutaan, cicilan 3,5 jutaan, berarti STNK-nya kurang lebih sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan per tahun. Berarti hitungannya adalah sekitar 200.000 sebulan. So, 200.000 STNK, 200.000 buat mobil, ganti oli dan sebagainya ya. Di luar yang lain-lain, maka kalau cicilan bulanannya 3,5 juta per bulan, nggak termasuk asuransi nih ya, kemudian ditambah tadi 500.000, ditambah lain-lain, lu bisa ngabisin sekitar 3,5 sampai 4,5 juta per bulan untuk memaintain mobil ini saja. So, jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah, man, you cannot afford a car. Ya, dalam kondisi keuangan yang saat ini, lu nggak bisa punya mobil, nggak bisa nyicil mobil. Ya kan? So, yang harus lo lakukan adalah, ada 2 cara. Pertama, lo bisa cari income tambahan, hustle job, side job, hustle, side hustle, dan lain sebagainya. Lo bisa, pokoknya lo tambahin income. Entah lo, entah bini lo, tambahin income, supaya income lo akan naik, rasio cicilannya akan turun. Atau, yang kedua adalah, lepas tuh mobil. Lo nggak bisa nyicil mobil. Karena kenapa? Dengan 1,9 juta kemampuan lo membayar cicilan dari gaji lo sekarang, dan dikurangin 900.000 buat cicilan rumah, maka kemampuan lo buat nyicil untuk yang lain-lain itu hanya tinggal 1 juta bro. 1 juta. So, 1 juta kalau hitung-hitungan gue di atas kertas, lo mampunya adalah nyicil beli motor dengan kondisi lo saat ini. So,
think about it, ya. Karena yang terjadi adalah apa? Kalau lo nggak bisa meneruskan cicilan ini, yang udah-udah biasanya kemudian gagal bayar, kredit macet, mobil lo bisa disita. Yang akhirnya terjadi apa? Kredit lo akan jelek, ya. Nama lo akan jelek di bank, sehingga nanti ketika lo mau ngajuin kredit lagi yang lain-lain di kemudian hari, lo akan bermasalah. So, ingat tadi dua, nambah penghasilan supaya rasio cicilannya turun dan ada uang lebih bisa dipakai buat hidup kalian berdua, atau get rid of the car, cicil aja motor. Oke? Semoga menjawab. Thank you.